Haleluya. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Iya, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Dan pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Bapak, berkati setiap kami. Berkati morning prayer ini. Biarlah memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi nyatakan sama-sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Oh, haleluya.
Lebih lagi nyatakan sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Oh, kami sembah, kami puja, kami tinggikan nama-Mu. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukur buat kebaikannya. Mari lebih dalam menyembah Dia. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang kami puja. Bapa, ya Tuhan, Kau layak disembah. Satu hal yang kami rindukan, diam di hadirat-Mu, tenang dan damai menyelimuti hati, memenuhi pikiran kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Yesus. Ora makaramaya ralalala masandaramaya. Haleluya. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Katakan lagi, ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah
Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Walaupun dalam waktu yang singkat, tapi kami mau setia membangun dan menyatukan roh kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama saya, God is good all the time. And all the time God is good. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan dalam waktu beberapa menit ke depan saja ini. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13, tetapi agak mundur dari yang kemarin. Lukas 13 ayat yang ke-10. Lukas 13 ayat yang ke-10. Cepat saja kita belajar ya. Karena kita mau ibadah, kita mau melayani Tuhan hari ini, amin. Lukas pasal 13 ayat yang ke-10, demikian perikop firman Allah, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pasti pekerjaan Yesus ini ya. Pada suatu kali Yesus datang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ini roh jahat ya, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi selama 18 tahun wanita ini dirasuk, diikat oleh roh jahat sehingga dia tidak dapat berdiri tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya. Udah pasti ini Yesus didorong oleh belas kasihan, karena Yesus bisa melihat apa yang orang tidak bisa lihat. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Wow. Wanita ini yang sudah 18 tahun diikat oleh setan sembuh seketika dan dia mengalami mujizat. Haleluya. Tetapi masalahnya kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ia ini siapa? Kepala rumah ibadat ya. Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Kepala rumah ibadat, orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki, atau ada penganut lain, semua tahu Yesus bisa menyembuhkan orang. Yesus bahkan bisa membangkitkan orang mati. Namun mereka ketar-ketir, mereka takut Bapak Ibu Saudara, dan mereka iri dengki. Ya, karena tidak bisa melakukan seperti Yesus, dan selama ini mereka menggeraus ya semua harta janda-janda, mereka memperdaya mereka ya. Orang-orang ini memperdaya para janda, orang fakir miskin, diambil tanahnya dan semuanya, dan Tuhan datang untuk menunggang balikan hamba-hamba Tuhan yang munafik tersebut. Apa kata Yesus? Tetapi Tuhan menjawab kepala rumah ibadat itu, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya, semua musuhnya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang dilakukannya itu. Katakan amin. Apakah lawannya di sini? Lawannya merasa bertobat dan semua orang banyak bersuka cita? Tidak ya, tetapi malu. Hanya malu saja, tidak bertobat. Harusnya orang Kristen ya, ketika ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh firman Allah, malu dan merasa bertobat. Harusnya mau bertobat, jangan sampai tidak mau bertobat ya. Dan di sini kita melihat bagaimana, yang pertama kita melihat
Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ini adalah hari Sabat buat kita. Amin. Hari perhentian buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita mau melayani, kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan hari ini percayalah, kalau perempuan ini disembuhkan pada hari Sabat, 18 tahun dia tersiksa, bungkuk dan tidak bisa berdiri tegap, Bapak Ibu Saudara. Ini tersiksa sekali, setiap hari harus bungkuk jalannya. Ya, kalau saya menafsirkan, wanita ini sudah cukup umur, hampir lansia, dan dia disembuhkan Tuhan pada hari Sabat. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang datang ke gereja pada hari ini pasti akan mengalami kesembuhan, pasti akan mengalami mujizat, pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Yesus adalah Allah segala hari, Allah segala zaman, Allah segala tahun, Allah segala hari, Allah segala jam, Allah segala minggu dan semua. Dia menguasai semua hari. Dia berkuasa atas semua hari. Bukan hanya hari Senin sampai hari Sabtu saja, tetapi juga hari Minggu. Katakan amin. Dia Allah atas hari Sabat, Bapak Ibu Saudara. Dia berkuasa menyembuhkanmu. Dia berkuasa membebaskanmu. Kalau engkau merasa ada ikatan-ikatan yang dikuasai oleh setan hari ini, datang kepada Tuhan di gereja. Kalau gerejamu tidak mengakui adanya pelepasan, datang ke gereja kami di Palangkaraya. Kalau engkau ada di luar kota dan engkau tidak tahu kemana harus minta dilayani, hubungi official gereja kita dan kita akan layani video call. Amin. Tuhan menyediakan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Pakai fasilitas itu. Ya, kita sudah menyediakan, kita sudah melakukan semua hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Ya, ada banyak orang yang kita layani hanya melalui video call. Mereka disembuhkan, mereka dilepaskan, mereka dipulihkan. Itu pekerjaan Yesus, katakan amin. Wanita ini 18 tahun diikat oleh setan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kelepasan, dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan gentar imanmu. Dengar ini baik. Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib buat engkau. 18 tahun diikat oleh setan dan dia mengalami revival. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan juga akan melakukan hal yang sama buatmu. Katakan amin. Ya, makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, kembali di akhir bulan ini, di awal bulan ini maksudnya ya, saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara semua hari ini di gereja. Tuhan mau mencurahkan mujizatnya hari ini. Katakan amin. Tuhan mau mencurahkan mujizatnya. Tuhan mau menyampaikan pesan secara khusus buatmu. Ya, datang ke gereja hari ini. Karena Tuhan menyayangimu. Tuhan sangat mengasihimu. Dia mengasihi wanita 18 tahun ini yang telah diikat ini dan dilepaskan. Demikian juga dia mengasihi engkau hari ini. Dia mau menyembuhkanmu, dia mau memulihkanmu, dia mau melepaskanmu, dia mau memberikan hadiah buatmu. Katakan amin. Ya, dan kita lihat di sini orang-orang takjub melihatnya. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus bekerja. Ketika dia melihat ibu itu, kita baca di ayat 12b. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Kita melihat Yesus mendeklarasikan lebih dahulu. Amin. Ada deklarasi lebih dahulu. Deklarasi itu penting. Lalu ayat yang ke-13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Wow. Deklarasi dahulu. Deklarasi dulu. Percaya, iman lebih dahulu. Barulah Yesus meletakkan tangan dan menyembuhkan. Kuasa itu bekerja karena iman itu bekerja. Katakan amin.
harus punya iman. Bapak Ibu Saudara datang ke gereja harus pakai iman. Ya, pakai imanmu walaupun masalahmu luar biasa. Percayalah Yesusmu lebih dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Yesus kita lebih dari apapun. Lebih dari masalah. Lebih dari pergumulanmu. Lebih dari permasalahanmu. Lebih dari sakitmu. Dia datang kepadamu hari ini. Dia menyembuhkanmu, dia memulihkanmu, dia melepaskanmu, dia mengasihimu. Katakan amin. Ya, hari ini datang, ketika datang, deklarasikan. Aku datang kepada Tuhan hari ini. Aku datang kepada Tuhan hari ini. Aku pasti akan diberkati. Aku pasti akan disembuhkan. Aku pasti akan dipulihkan. Keluargaku pasti akan dipulihkan. Katakan amin. Ya, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semua dapat disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Walaupun engkau masih harus minum obat, Tuhan pakai obat itu untuk menyembuhkanmu. Ya, kalau Tuhan bilang, engkau mendengar firman itu, Tuhan bilang begini, kuat di telingamu dan hatimu, dan berkata, ya, aku akan menyembuhkanmu. Percayalah kepadaku. Percaya saja Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan gentar. Amin. Kalau permasalahanmu banyak, aku akan melepaskan engkau. Percayalah. Perempuan ini percaya kepada Yesus. Dan dia disembuhkan. Walaupun kita nggak usah fokus kepada lawan kita. Yang nyinyir-nyinyir kita. Yang kritik-kritik kita. Yang suka kritik-kritik kita. Anggap aja itu sebuah gelitikan yang membuat kita tertawa. Biarkan mereka menyinyir engkau. Karena mereka sedang menyinyir siapa? Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan mau melepaskanmu, Tuhan mau membebaskanmu. Amin. Ya, saya merasakan kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Tetapi nanti Tuhan akan menyembuhkan engkau. Ya, seberapapun yang hadir di gereja, kita layani dengan baik. Tapi saya percaya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mengadakan yang lebih banyak dan lebih besar. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara hari ini ya datang kepada Tuhan. Jangan tidak ibadah, jangan malas ibadah. Kita harus setia beribadah sebab Dia tidak pernah setia. Maksudnya Dia tidak pernah lalai untuk setia menyertaimu, memberkatimu. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara ya. Dia selalu ada bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang selalu ada, selalu setia untuk menerima kita. Dia selalu ada bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Pagi hari ini urapi umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Biar mereka mengalami kuasa Tuhan, biar mereka mengalami hadirat Tuhan. Sertai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari yang jahat. Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu ibadah kami Tuhan. Berkati gereja kami, berkati dengan hadirat Allah, urapan Allah mengalir di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Kami semua diberkati. Kami minta Tuhan, hujan pertobatan mengalir, hujan kesembuhan mengalir, hujan pemulihan mengalir, hujan kelepasan mengalir di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, sertai setiap kami. Hari ini biarlah terjadi mujizat Allah. Kami mau Tuhan, apa yang dilakukan Yesus dan kami alami hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Oh rabakata karabababari katakana muhuri aralabasanna. Berkati umat-umat-Mu, sertai mereka ketika mereka mau datang beribadah ke gereja. Tuhan menjaga, menyertai, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Darah Yesus yang membebaskan, menguduskan mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Dan sampai ibadah selesai, kami semua diberkati, kami semua dituntun, kami semua dipelihara oleh Tuhan. Berkati Tuhan umat-umat-Mu, berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan, berkati bangsa kami, sertai bangsa kami. Berkati biarlah hari ini gereja-gereja Tuhan beribadah dan mereka semuanya mengalami urapan Allah. Terima kasih Bapa. Berkati kota kami, Bapa, kota kami sedang kabut asap. Bapa, kami minta biarlah angin berhembus di dalam nama Yesus. Angin berhembus dan membawa itu ke laut dalam nama Yesus. Membawa kabut asap itu ke laut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angin berhembus dengan kencang dan padamkan apinya Tuhan. Kami minta curah hujan yang deras dalam nama Yesus. Kami memerlukan mujizat Allah. Mari sama-sama katakan, dalam nama Yesus kami minta hujan yang lebat, terutama di titik-titik api itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami minta kualitas udara yang terbaik dari Tuhan, yang bersih, yang bersahaja di dalam nama Yesus. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini adalah kita ibadah jam 9 pagi di Base Camp Gereja Jalan Pangeran Samudra 4 nomor 4 yang ada pagar besar. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di Palangkaraya, kita datang sama-sama, kita beribadah dan terima kuasa, terima kesembuhan, terima mujizat hari ini. Urapan Allah mengalir. Amin. Oke, Tuhan berkati semuanya ya. Selamat pagi dan shalom. Shalom. God bless you. Shalom, shalom. Tuhan berkati. Bless. Selamat pagi Pak Robi, selamat pagi Bu Esther. Selamat hari Minggu. Pagi Jeremia. Selamat pagi Henry. Saya ada di Palangkaraya sekarang. Selamat pagi Hana. Selamat pagi Gio. Ya, selamat pagi juga. Bang Uripka. Ya, selamat pagi. Selamat beribadah. Ready. Ya, selamat pagi, selamat kita semuanya beribadah hari Minggu. Pagi Bu. Tuhan. Selamat pagi semuanya. Oke semua, Tuhan berkati ya. Sampai nanti di gereja. Bye bye. God bless.